Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita sudah pelajari beberapa materi kemarin terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara dan juga perkembangannya di Nusantara. Ada 3 macam cara penyebaran Islam, 4 macam cara penyebaran Islam. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua yaitu perkawinan, yang ketiga adalah pendidikan, dan yang keempat yaitu tasawuf. Nah, 4 cara ini kemudian disebarkan oleh para penyebar Islam awal dengan cara yang amat bijak, cara yang amat santun. Inilah yang menjadi penyebab Islam itu mudah berkembang dan menyebar di Indonesia, sehingga yang awalnya Nusantara atau Indonesia ini mayoritas Hindu kemudian berubah menjadi mayoritas Islam. Ada 3 faktor yang sudah kita pelajari kemarin yang menyebabkan Islam itu mudah menyebar dan diterima oleh masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu kemudahan seorang ketika masuk Islam, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, Islam memang tidak memandang perbedaan kasta. Ini yang mendorong orang-orang non-muslim, Hindu, Buddha saat itu merasa bahwa dalam Islam itu ada kesetaraan. Maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam untuk mengharapkan kesetaraan, di mana mereka bisa duduk bersama dengan para raja, mereka bisa duduk dengan para agamawan, karena dalam Islam tidak ada perbedaan kasta. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan Islam itu mudah diterima dan mudah menyebar di Nusantara, Islam dikenalkan, diajarkan dengan pendekatan kearifan lokal dan tidak ada unsur kekerasan. Kearifan lokal yang ada di Nusantara seperti misalnya cerita-cerita pada hikayat pewayangan atau cerita-cerita yang ada sebelumnya di Hindu seperti Mahabharata, ini tetap diambil, tetap diadopsi, kemudian dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam. Dan ini juga diperkenalkan ajaran-ajaran Islam ini kepada masyarakat Nusantara tanpa unsur kekerasan. Nah, yang terakhir ini menjadi sangat penting karena akhir-akhir ini kita melihat ada gejala Islam impor, di mana penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara kekerasan. Tapi Islam yang disebarkan di Indonesia saat itu sejak Wali Songo, bahkan sebelum Wali Songo, ini disebarkan dengan cara yang arif, dengan cara yang ramah, bukan dengan cara yang marah. Ini yang pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan sedikit mempertegas dan juga sedikit menekankan penyebaran Islam di beberapa pulau di Indonesia mulai dari abad ke-12 hingga abad ke-16. Yang pertama memang Pulau Sumatera, karena Sumatera adalah merupakan pintu masuk dari Indonesia atau Nusantara. Kemudian periode yang kedua yaitu Pulau Jawa, dan periode yang ketiga yaitu kepulauan-kepulauan seperti Kalimantan dan kepulauan yang ada di Indonesia bagian timur. Yang pertama, di Sumatera ini, Islam masuk melalui Sumatera di bagian utara dengan jalur perdagangan. Memang sejak abad ke-7, Sumatera ini sudah menjadi pusat perdagangan. Saat itu masih dikuasai oleh Sriwijaya, yang agama mayoritasnya adalah Buddha. Sejak abad ke-7, tahun 600-an, masa Islam awal, yaitu saat Islam baru ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, zaman para sahabat. Nah, ini sudah sampai pedagang-pedagang Arab ke Sriwijaya atau ke Selat Malaka, dan ada di pelabuhan, beberapa di pelabuhan Sriwijaya. Nah, pada abad-abad awalnya Islam ini, abad ke-7 ini Islam masuk dan mulai diperkenalkan. Nah, kondisi ini ketika Sriwijaya sudah mulai melemah sekitar awal abad ke-13 tahun 1200-an. Ketika Sriwijaya sudah mulai melemah, maka kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsawan-bangsawan dan pedagang-pedagang Muslim Nusantara yang saat itu sudah mulai banyak. Ini dimanfaatkan untuk menggantikan peran Sriwijaya, sehingga muncullah kerajaan baru, kerajaan pertama kali, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia atau di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai inilah yang punya banyak peran untuk mengislamkan Sumatera. Banyak beberapa daerah di Sumatera yang kemudian di bawah Samudra Pasai ini ikut masuk Islam. Nah, dari Samudra Pasai sekitar abad ke
13 ini kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sebagaimana pernah kita bahas dalam bukti masuknya Islam menurut teori Persia, abad ke-11 itu sudah ada ditemukan makam Fatimah binti Maimun. Angka tahunnya adalah 1085 Masehi. Nah, ini menunjukkan memang sebelum tahun tersebut sudah ada komunitas atau masyarakat muslim yang menetap di Gresik, tepatnya di Desa Leran. Nah, penemuan-penemuan berikutnya ahli sejarah menemukan komplek pemakaman yang memang bercorak Islam, diantaranya di Trowulan, sama masih di daerah Gresik. Nah, ini pada awal abad ke-15, jadi tahun 1400-an ini memang sudah mulai banyak komunitas atau perkampungan muslim di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Bahkan di awal abad ke-15 ini kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik ini juga menjadi pusat penyebaran Islam setelah mundurnya kerajaan Majapahit. Jadi kalian bisa lihat kalau di Sumatera ketika Sriwijaya yang pusatnya di Palembang itu mulai melemah, maka perannya digantikan oleh Samudra Pasai ini di abad ke-13. Nah, di abad ke-15, awal abad ke-15 ketika peran Majapahit di Pulau Jawa ini sudah mulai melemah, maka kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik ini menjadi pusat penyebaran Islam. Walaupun saat itu belum didirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini baru didirikan Islam pada awal abad ke-16, tepatnya tahun 1500. Ini berdiri kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan restu Wali Songo yang raja pertamanya adalah Raden Patah, murid dari Sunan Ampel. Ini yang nanti akan kita bahas juga. Di awal abad ke-16 atau tahun 1500-an, Islam sudah mulai membuat sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan pulau-pulau sisanya di Nusantara seperti Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi? Proses Islamisasi di Kalimantan ini terjadi karena latar belakang kepentingan kerajaan Demak. Jadi Demak mencoba memberikan pengaruh kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan, khususnya kerajaan Banjar dan kerajaan Daha. Banyak dalam hikayat Banjar yang menyebutkan bahwa memang kerajaan Demak itu punya campur tangan dalam konflik antara kerajaan Banjar dan kerajaan Daha, sampai akhirnya kerajaan Banjar ini kemudian mengikuti Demak dan kemudian di bawah kekuasaan Demak resmi sebagai kerajaan Islam. Lalu bagaimana itu di Kalimantan? Bagaimana dengan pulau-pulau lainnya seperti misalnya Pulau Maluku, kemudian Sulawesi? Islam lebih dahulu masuk ke Sulawesi. Di Sulawesi ini masuknya Islam adalah melalui jalur perdagangan yang saat itu ada di antara jalur Malaka, Jawa, dan Maluku. Para pedagang dulu, Asia khususnya, jika ingin mengambil rempah-rempah maka jalurnya adalah dari Selat Malaka, kemudian menuju ke Pulau Jawa, kemudian langsung ke Maluku. Nah, dari Maluku inilah Islam kemudian diangkat sebagai agama resmi kerajaan. Nah, kemudian diperkenalkan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Jadi Maluku lebih dulu, setelah Maluku baru kerajaan Sulawesi yang kita kenal nanti adalah kerajaan Goa dan Talo, kemudian menjadi satu menjadi kerajaan Islam Goa, di mana raja pertamanya adalah Sultan Alauddin Awalul Islam yang punya putra menjadi pahlawan nasional, yaitu Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan ayam jantan dari timur. Ini asalnya dari Sulawesi. Dari Maluku kemudian Islam diperkenalkan oleh raja-raja Maluku seperti Sultan Babullah kepada raja-raja yang ada di Sulawesi, khususnya Raja Goa. Dari situlah Raja Goa kemudian masuk Islam dan mulailah tersebar Islam di Sulawesi. Nah, adapun di beberapa sedikit bagian di wilayah Papua, ini Islamisasi atau penyebaran Islam juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku melalui beberapa rajanya. Walaupun saat itu belum seluruh Papua menjadi Muslim, namun sudah ada pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Jadi jelas anak-anak, peta perjalanan Islam itu yang pertama dari Sumatera, kemudian dari Jawa. Di Pulau Jawa ini memberikan pengaruhnya ke Pulau Kalimantan, lalu ke Pulau
Maluku atau ke Kepulauan Maluku, dan dari Kepulauan Maluku ini memberikan pengaruhnya kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Inilah jalur atau peta berjalannya penyebaran Islam yang ada di Nusantara. 3 ini kalian ingat-ingat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.